Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku penilaian Bu Pena ya, untuk SD atau MP kelas 6 ya. Masih di buku 6A dan kita masuk di tema 3, tokoh dan penemuan. Nah, oke, langsung saja ya kita ke soal yang akan kita bahas kali ini, yaitu latihan soal subtema 1 ya di tema 3. Dimulai dari muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Ini ada teks tentang penemu baterai untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Oke. Saya baca adik-adik sekalian ya. Jadi penemu baterai. Alessandro Volta merupakan seorang fisikawan Italia yang telah menemukan baterai. Alessandro Volta lahir pada tanggal 18 Februari 1745 di Como, Italia. Pada usia 29 tahun, Volta menjadi profesor fisika di Royal School di kota kelahirannya. Pada tahun 1774, Volta menemukan sebuah perangkat yang dapat menghasilkan listrik statis. Pada tahun 1779 di Royal School, dia menemukan tumpukan volta, yaitu metode praktis pertama untuk memproduksi listrik. Mulanya ia menumpuk piringan tembaga dan cakram seng secara berselingan dengan potongan karton yang dicelupkan dalam air garam ditempatkan di antara kedua piringan tersebut. Tumpukan tersebut mampu menghasilkan arus listrik. Penemuan ini diakui sebagai baterai pertama yang menghasilkan arus listrik secara konsisten dan dapat diandalkan. Alessandro Volta menunjukkan bahwa listrik dihasilkan ketika logam yang berbeda seperti kuningan dan besi kontak satu sama lain dalam suasana lembab dan tidak melalui jaringan hewan. Atas jasanya, satuan beda potensial listrik dinamakan volt. Itu ya Dedek bacaannya. Sekarang kita ke soal nomor 1. Topik teks tersebut mengenai jawabannya yang B, yaitu perjalanan hidup penemu baterai. Nomor 2, kalimatannya yang sesuai untuk mengetahui isi dari paragraf pertama teks tersebut adalah siapakah tokoh yang telah menemukan baterai? Nomor 3, kalimat utama paragraf ketiga adalah, nah kalimat utama paragraf ketiga di sini sudah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Jadi kalimat utamanya yaitu Alessandro Volta menunjukkan bahwa listrik dihasilkan ketika logam yang berbeda seperti kuningan dan besi kontak satu sama lain dalam suasana lembab dan tidak melalui jaringan hewan. Ini untuk nomor 3 ya, ada di kalimat pertama ya. Ini mungkin kalau kurang jelas bisa dilihat di sini ya, di kalimat pertama sampai jaringan hewan. Lanjut ke nomor 4, informasi mengenai proses terciptanya baterai terdapat pada paragraf kedua. Nomor 5, tuliskan kesimpulan dari teks tersebut. Nah, kesimpulannya, Alessandro Volta adalah seorang fisikawan yang telah menemukan baterai. Ia menemukan tumpukan volta yang mampu menghasilkan arus listrik. Atas jasanya, satuan beda potensial listrik dinamakan volt. Itu ya adik-adik sekalian ya untuk nomor 5. Kita lanjut ke muatan IPA. Contoh penggunaan rangkaian seri di kehidupan sehari-hari adalah ini susunan baterai pada senter ya. Nih kalau kita lihat biasanya pada senter itu disusun seperti itu ya. Ini ya, kalau enggak sebelahan tapi tetap disusun secara seri. Nomor 2, perhatikan gambar berikut ya. Ini ada sumber daya listriknya ya, atau sumber tegangan, yaitu baterai. Kemudian ini saklar, ini lampu. Pertanyaannya, nah, lampu yang akan padam jika saklar dibuka adalah, kalau saklar dibuka berarti kita lihat seperti ini ya. Padahal ini sumber dayanya dari sini. Nah, kalau dibuka berarti tidak ada arus yang mengalir. Nah, sehingga semua lampu akan padam karena posisi saklarnya di sini ya. Dan ini dirangkai seri. Jadi kalau arusnya terputus maka semua lampu akan padam. Oke, maka jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu lampu 1, 2, 3, dan 4. Nomor 3, pada sebuah rangkaian listrik, kabel berfungsi sebagai konduktor. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan listrik, atau bahan yang baik menghantarkan listrik, atau penghantar listrik yang baik itu dinamakan konduktor ya. Nomor 4, apa perbedaan antara rangkaian listrik tertutup dan terbuka? Jelaskan. Perbedaan antara rangkaian listrik tertutup dan rangkaian listrik terbuka. Jadi rangkaian listrik terbuka itu salah satu komponennya tidak terhubung. Ya, kalau rangkaian tertutup itu semua komponen terhubung. Nah, kalau semua komponen terhubung maka arus dapat mengalir. Tapi kalau terbuka, nah ada salah satu yang terbuka maka biasanya arusnya tidak bisa mengalir. Lanjut ke soal nomor 5, gambarlah ya
gambarlah sebuah rangkaian seri dan jelaskan komponen-komponennya. Nah, gambarnya ini juga termasuk rangkaian seri adik-adik ya. Kalau pengen seperti ini juga boleh. Ya, komponen-komponennya tadi sudah saya jelaskan ya. Ini ada baterai itu sebagai sumber listriknya, ini saklar ya, penyambung dan pemutus arus listrik, ini lampu ya. Lampu ini untuk mengubah dari energi listrik menjadi energi cahaya dan panas. Oke. Kalau tidak ini juga sudah saya gambarkan juga adik-adik ya. Sama, ini juga dirangkai seri lampunya, baterainya juga sama. Jadi ini ada saklar untuk menyambung dan memutus aliran listrik, kemudian ada kabel ya sebagai konduktornya, kemudian ada lampu ini mengubah energi listrik ke cahaya, dan baterai sebagai sumber listrik. Itu untuk nomor 5. Sekarang kita lanjutkan ke muatan berikutnya, yaitu muatan IPS ya. Nomor 1, manfaat penemuan teknologi telepon genggam dalam bidang perdagangan adalah untuk pemesanan barang jarak jauh. Nomor 2, contoh perubahan sosial budaya setelah hadirnya kemajuan sarana transportasi di pelosok adalah yaitu masyarakat yang dulu pergi jalan kaki sekarang memakai kendaraan bermotor. Nomor 3, penemuan telepon pintar atau smartphone dapat membawa perubahan sosial budaya dalam bidang jawabannya komunikasi. Nomor 4, dahulu Komang harus menunggu saat liburan untuk bertemu nenek di desa. Dengan kemajuan teknologi komunikasi, Komang dapat melihat nenek melalui video call atau panggilan telepon yang dapat menampilkan gambar dan suara tanpa harus datang ke desa. Bentuk perubahan sosial budaya apakah yang terjadi setelah adanya kemajuan teknologi komunikasi tersebut? Oke, untuk nomor 4 ya, jawabannya di sini udah saya tuliskan ya. Jadi Komang yang dahulu harus menunggu libur untuk bertemu nenek di desa, sekarang bisa melihat nenek melalui video call ya. Nomor 5 ya, nomor 5 di sini ada gambar ya. Perhatikan gambar berikut, ini gambar kereta api ya. Perubahan sosial budaya apa yang kamu rasakan setelah adanya kemajuan sarana transportasi di atas? Jelaskan ya. Dengan adanya kereta api, kira-kira perubahan apa yang terjadi terutama di bidang sosial budaya? Nah, ini masyarakat yang dahulu susah untuk bepergian antar kota serta butuh waktu lama, sekarang dengan kereta api lebih mudah dan cepat untuk bepergian. Itu ya adik-adik sekalian untuk nomor 5. Silakan kalau terlalu cepat bisa di-pause terlebih dahulu. Kita lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya, ada muatan PPKN ya, KD 3.2 nomor 1. Contoh hak anak di rumah adalah hak anak itu adalah mendapatkan kasih sayang. Kemudian nomor 2, contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab adalah, nah ini misalnya menonton film kesukaan setelah itu mematikan TV saat acara selesai ya. Jadi kita menyalakan TV ya untuk mendapatkan hiburan, setelah itu kita matikan kalau tidak digunakan. Itu berarti kita mendapatkan hak, yaitu mendapatkan hiburan, sedangkan tanggung jawabnya kita matikan kalau udah selesai. Nomor 3, Dedi ingin belajar di kamar. Apa hak Dedi? Kemudian yang B, bagaimana penggunaan hak tersebut sesuai tanggung jawabnya? Yang C, apa dampak jika menggunakan hak tersebut tanpa adanya tanggung jawab? Oke. Hak Dedi ya, kalau ingin belajar di kamar berarti haknya adalah ya ini, mendapat tempat belajar yang nyaman ya. Kemudian tanggung jawabnya apa terhadap hak tersebut ya? Jadi setelah selesai belajar merapikan meja belajarnya. Kemudian apa yang terjadi kalau dia tidak melakukan tanggung jawabnya? Kalau tidak melakukan tanggung jawab, maka kamar dan meja belajar akan menjadi berantakan ya, sehingga tidak nyaman untuk belajar. Lanjut kita ke soal nomor 4. Di sini ada Komang ya. Oke, nomor 4. Komang akan bermain di halaman rumah. Pertanyaannya yang A, apa hak Komang? Kemudian yang B, bagaimana penggunaan hak tersebut sesuai tanggung jawabnya? Yang C, apa dampak jika penggunaan hak tersebut tidak bertanggung jawab? Oke, untuk nomor 4 ya. Hak Komang tadi untuk bermain di halaman rumah yaitu mendapatkan tempat bermain yang lapang. Kemudian tanggung jawabnya apa? Setelah bermain merapikan kembali mainannya serta mungkin membersihkan tempat bermainnya ya kalau kotor. Kemudian apabila tidak melakukan tanggung jawabnya, maka apa yang terjadi? Halaman akan menjadi kotor dan berantakan. Kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Nomor 5, mengapa kita harus melaksanakan hak kita secara bertanggung jawab? Jelaskan jawabanmu ya. Oke, jawabannya adalah
agar tidak melanggar hak orang lain sehingga tidak merugikan orang lain. Kalau kita tidak melanggar hak orang lain, tentunya kita tidak akan merugikan orang lain. Kita lanjut ke muatan pelajaran yang terakhir, yaitu SBDP ya, SBDP di halaman 170. Oke. Nomor 1, berikut not angka yang memiliki jarak setengah adalah jawabannya yang A, yaitu mi dan fa ya. Nomor 2, berikut not yang mempunyai jarak antar nada 2 adalah, kalau setengah tadi mi fa, sekarang kalau yang jaraknya 2 nada yaitu fa dan la ya, atau 4 dan 6, jawabannya C. Nomor 3, bentar adik-adik terlalu jauh kayaknya ya. Oke, saya dekatkan untuk nomor 3. Interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada lainnya, itu disebut interval nada. Nomor 4, sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol angka-angka disebut notasi angka atau not angka ya. Dan yang terakhir yang nomor 5, tuliskan masing-masing 2 contoh nada yang berjarak setengah, 1, 1,5 dan 2. Oke. Yang berjarak setengah ini mi fa ya, atau 3 dan 4, dan juga si do atau 7 dan 1 ya, do tinggi ini. Kemudian yang berjarak 1 ada do re ya, 1 2 atau re mi ya. Jadi diminta 2 ya, ini mi fa dan si do, ini do re dan re mi ya, atau 2 3. Kemudian yang berjarak 1,5 ada re fa dan la do atau 2 4 dan 6, ini do nya do tinggi. Kemudian yang berjarak 2 ada do mi 1 3 dan juga fa la atau 4 6. Itu adik-adik sekalian ya, untuk latihan soal subtema 1 di tema 3 ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat, dan untuk pembahasan berikutnya tetap ikuti terus di channel Devina Mutia. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.